bosokane. Borokan ki apa? Oh kon borong. Oh kon borong. Es tehmu jek oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik. Kula rong payu wis takdir. Apa nih? Bosokane. Borokan ki apa? Oh kon borong. Oh kon borong. Es tehmu jek oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Suaranya semua. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Kita semua Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Suaranya keluarkan semua. Al-Quran imam kami, Allah Al-Quran pedoman. Al-Quran satukan kami. Lebih keras. Indonesia suaranya. Al-Quran pedoman. Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir! Takbir! Siap bela Islam, siap bela Indonesia, siap jaga Al-Quran. Al-Quran imam terakhir semuanya. Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Semuanya. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela
siap bersatu. Siap. Siap rapatkan barisan. Siap. Siap bela Islam. Siap. Siap jaga Al-Quran. Siap. Siap jaga Indonesia. Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma Semua silahkan duduk kembali. silakan duduk kembali. Yang tenang. Yang tenang, tertib. Yang tertib, yang teratur. Kita sama-sama pasang telinga kita, pasang hati kita. Kita dengarkan tausiah dari guru kita, imam besar kita, Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Takbir. Tapi sebelumnya kita bacakan Fatihah. Beliau yang datang kemari dalam keadaan sakit. Dan semua guru-guru kita yang sedang kurang sehat, saudara, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat. Anallaha yashfihi shifaan tamman ajilan. La yughadiru saqaman wala alamah. Wa anallah yumatti'na bituli hayatihi. Wa bituli hayati ulama'ina al-mukarramin al-mujahidin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Semuanya siap duduk? Siap tertib? Siap teratur? Siap dengarkan amanat imam besar sampai selesai? Takbir. Sallu ala Nabi. Tim pengamanan yang di depan juga diharap bisa duduk supaya tidak menghalangi yang di belakang. Ya, tim pengamanan mohon bisa duduk juga supaya tidak terhalang. Ya, ya, karena umat rindu dengan imam kita semua. Sudah kangen, sudah rindu dengan beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhil munasabatis sa'idah la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluh. Setelah solawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad beserta para keluarga dan para sahabatnya. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi khususnya kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta benda untuk mensukseskan acara ini. Termasuk semua pihak yang membantu kelancarannya. Baik dari kalangan ulama yang telah mengerahkan jamaah dan para santrinya, majelisnya dari mana-mana. Begitu juga dari kalangan umara yang telah menggerakkan daripada aparatur negaranya untuk bisa mempermudah daripada berjalannya acara ini, termasuk para dermawan yang ikut membantu daripada terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan mereka semua diberikan oleh Allah ganjaran yang berlipat ganda. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala kemudahan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya merasa bersyukur
senang gembira kali ini bisa hadir di reuni 212. Karena beberapa hari yang lalu saya masih ada di kota suci Makkah. Hampir-hampir saya tidak bisa pulang karena terkena demam yang sangat tinggi di atas 40 derajat. Tapi alhamdulillah akhirnya saya bisa pulang, bisa kembali didampingi oleh para dokter, dirawat sampai hari ini dan akhirnya bisa berkumpul. Kenapa saya senang? Karena di sini saya ketemu semua kawan-kawan seperjuangan. Ketemu para ulama, para habaib, para kiai, para aktivis, pimpinan ormas, pimpinan pondok-pondok pesantren. Kalau saya sebutkan satu persatu 2 jam nggak cukup ini. Saking banyaknya tokoh yang hadir. Belum lagi di sini alhamdulillah ada pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara, ada dari MPR RI-nya, ada dari DPD RI-nya. Ini betul-betul satu reuni yang sangat membahagiakan. Dan tentunya yang paling membahagiakan sekali bertemu dengan umat yang sudah lama kita tidak berkumpul. Dan kumpulnya umat pada hari ini menunjukkan bahwa kita semua masih tetap istiqomah untuk menegakkan Islam di Indonesia. Takbir. Baik ya ikhwan, tidak panjang yang ingin saya sampaikan. Kembali kepada peristiwa aksi 212 pada tahun 2016. Saat itu saya menyampaikan khutbah Jumat 212. Di mana saya tekankan di sana dan ingin saya ulangi kembali tekankan pada saat ini bahwa ayat suci di atas ayat konstitusi. Tolong seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, wabil khusus para mujahid dan mujahidah 212, tancapkan dalam sanubari kita yang paling dalam bahwa ayat suci akan selalu dan senantiasa ada di atas ayat konstitusi. Kenapa? Karena ayat suci adalah wahyu ilahi, kalam ilahi Rabbi, yang tidak boleh diganti, tidak boleh direvisi, yang wajib untuk dipatuhi, ditaati, harga mati. Sedangkan ayat konstitusi adalah produk akal basyari, hasil musyawarah sesama manusia dengan menggunakan pengetahuannya yang wajib sejalan dengan ayat suci. Tidak boleh ada ayat konstitusi dimanapun, kapanpun yang bertentangan dengan ayat suci ya kawan. Karena itu saya tekankan sekali lagi pada saat ini, jangan pernah mundur untuk menegakkan Islam. Jangan pernah mundur untuk menegakkan hukum Allah. Jangan pernah mundur untuk bagaimana kita berjuang agar NKRI berdiri atas dasar hukum Allah. Saudara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Siap berjuang? Siap berjuang? Baik. Berikutnya sesuai dengan tema bahwa reuni 212 kali ini yaitu bertemakan revolusi akhlak untuk menuju Indonesia berkah dan Palestina merdeka. Indonesia berkah. Berkah. Saudara, kunci keberkahan itu Allah sudah nyatakan dalam Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Tegas Allah nyatakan dalam Al-Quran, andai kata penduduk suatu negeri, penduduk daerah-daerah dimanapun berada saudara, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah janjikan lafatahna alaihim, niscaya pasti akan kami buka untuk penduduk negeri tersebut barakat, aneka ragam keberkahan minas sama'i wal ard, baik keberkahan yang diturunkan dari langit maupun keberkahan yang Allah keluarkan dari dalam bumi saudara. Ini janji Allah. Jadi kalau kita mau Indonesia berkah, ya beriman dan bertakwa. Nah, beriman bertakwa itulah maksudnya kita tunduk kepada hukum Allah.
Baik hukum yang berkenaan dengan pribadi perorangan, hukum yang berkaitan dengan rumah tangga, hukum yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, sampai kepada hukum yang berkaitan dengan tata negara, ibadallah. Tunduk kepada hukum Allah. Kalau kita tunduk kepada hukum Allah, beriman, bertakwa, Allah kasih berkah. Jadi jangan mimpi Indonesia berkah kalau hukum Allah dilecehkan. Jangan mimpi Indonesia berkah kalau hukum Allah ditinggalkan. Jangan mimpi Indonesia berkah kalau Al-Quran dibelakangkan. Nabi tegas mengatakan dalam satu hadisnya, ibadallah, kama qala Nabi SAW, man ja'ala al-Qur'ana amamah wadahu ila jannah, wa man ja'alahu wara'a dhahrih saqahu ila nar. Barang siapa menjadikan Al-Quran di depan dia sebagai imam, sebagai pedoman, sebagai petunjuk, niscaya Al-Quran akan menuntun dia masuk ke dalam surganya Allah. Sebaliknya, barang siapa menjadikan Al-Quran di belakang tulang punggungnya, dia nggak peduli dengan hukum Al-Quran, dia lecehkan Al-Quran, dia nggak mau pakai Al-Quran, saudara, hati-hati. Neraka jahanam menanti dia untuk dijerumuskan, ya kawan. Na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan di kepemimpinan baru saat ini, yang terhormat, yang sama kita hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, saudara, bisa selalu mengedepankan ayat suci di atas ayat konstitusi. Nah, jadikan Indonesia ini berkah. Kami akan, seluruh rakyat akan dukung Bapak. Kalau Bapak mengajak bangsa Indonesia taat kepada Allah dan Rasulnya. Betul? Betul? Takbir. Nah, jadi sekali lagi jangan pernah mundur, ya ikhwan. Nah, baiklah. Berikutnya yang tidak boleh saya lupakan juga, ya ikhwan, alhamdulillah, Pilpres sudah selesai, pilkada sudah selesai, pilkada serentak, saudara. Jadi jangan lagi ke depan ini, baik pilpres maupun pilkada memecah belah kita. Berbeda pilihan dalam politik itu biasa. Makanya saya kaget begitu ada perbedaan pilihan, saudara, berani-beraninya ulama dimunafik-munafikkan, disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan. Jangan. Ada habaib, ada ulama berbeda pilihan dengan kita, saudara. Masing-masing punya ijtihad politik. Wajib untuk kita saling menghormati, saudara. Jangan mau dipecah belah, saudara. Yang bertarung orang lain, yang dapat kekuasaan orang lain, yang dapat kursi orang lain, yang dapat uang orang lain. Tapi kenapa harus rakyat yang diadu domba, rakyat yang baku pukul, dan rakyat yang dipecah belah? Jangan mau lagi kita diadu domba, setuju? Siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Enggak apa-apa, kita beda-beda pendapat, enggak apa-apa, saudara. Hanya saja kita mau ingatkan semua, saudara, di dalam memilih pemimpin, jangan lupa jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kita. Al-Quran dan As-Sunnah sudah menuntun kita bagaimana cara memilih pemimpin. Yang model bagaimana pemimpin yang harus kita pilih, ikuti saja. Selama kita berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas, saudara, serta apa-apa sudah disampaikan oleh para ulama-ulama salaf kita, insya Allah kita tidak akan terjerumus ke dalam jurang kebingungan. Enggak, kita enggak bakal bingung. Kita bingung memilih pemimpin karena meninggalkan Quran dan Sunnah. Kita bingung memilih pemimpin karena kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita ikut Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, saudara, begitu juga petunjuk dari para ulama kita yang ikuti, insya Allah kita tidak akan pernah bingung dan kita tidak akan pernah bisa dipecah belah. Maka itu hari ini, sebelum saya akhiri, saudara, saya ingin mengajak semuanya kembali ke dalam barisan. Yuk kita rapikan soft kita perkuat barisan kita. PR kita ke depan banyak, ya kawan. Dari dulu saya selalu menekankan, siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun bupatinya, siapapun wali kotanya, kewajiban kita tetap sama. Dakwah, amar, ma'ruf, nahi, munkar, dan jihad. Siapapun presidennya, kewajiban kita tidak akan pernah berubah. Betul?